Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Living in Wisdom, saudara ya. Kita akan melanjutkan materi-materi soal akhir zaman kita. Ya. Di seri yang sebelumnya kita sudah ngebahas soal dua saksi Allah, dan pada seri yang baru ini kita akan coba membahas nubuatan akhir zaman dalam kitab Daniel. Nah ini cukup panjang, saya nggak tahu berapa episode ya. Tapi yang jelas nubuatan dalam kitab Daniel itu cukup banyak, apalagi yang bicara soal akhir zaman. Jadi kita coba nanti pilah-pilah mana yang harus diperdalam, mana yang tidak perlu, mana yang lewat begitu saja. Tapi intinya saya ingin mengajar semuanya bahwa sejak perjanjian lama pun ada banyak nabi-nabi yang sudah Tuhan perlihatkan vision, Tuhan perlihatkan sesuatu tentang akhir zaman, dan mereka berusaha untuk memahaminya dalam konteks mereka saat itu, ya. Dan untuk mempercepat, ya kita akan langsung belajar dari kitab Daniel pada khususnya di kesempatan seri pada kali ini, ya. Ini seri pertama. Nubuat akhir zaman Daniel, ya kita akan mulai pada episode yang pertama, saudara. Siapa yang nggak kenal Daniel? Daniel adalah hamba Tuhan atau nabi yang punya latar belakang yang mentereng, ya. Dia keturunan raja, dia pandai, dia cerdas, dan kalau kita sudah membaca tentang hidupnya dia atau biografinya dia hidup umur panjang, dan selama dia hidup dia selalu berada dalam inner circle atau lingkungan terdekat terdalam dari penguasa. Padahal Daniel kita tahu melewati beberapa masa kerajaan dan juga masa seorang raja berkuasa. Ada Nebukadnezar, Belsasar, ya, itu anak dari Nebukadnezar. Kemudian kita tahu juga kerajaan Babel kemudian digantikan kerajaan Media. Ada Raja Darius di situ dalam kitab Daniel. Kemudian kerajaan Media juga berganti menjadi kerajaan Persia. Ada nama Raja Kores di situ. Dan dalam 4 masa pemerintahan raja dari rejim atau kerajaan yang berbeda ini, Daniel tetap berada dalam inner circle, dalam lingkungan terdekat raja. Tinggal di istana raja ini menandakan bahwa orang yang namanya Daniel ini bukan main-main. Ini orang yang keren, karena raja boleh berganti, rejim boleh berganti, tapi namanya selalu ada dalam lingkungan kerajaan, ya. Tinggalnya selalu ada dalam lingkungan kerajaan, keberadaannya selalu ada di sisi raja. Luar biasa, saudara. Makanya kalau mau menjadi seorang yang pemimpin gitu ya, nggak bukan kita harus belajar dari Daniel ini. Nah, kalau bicara dalam kitab Daniel ya, terutama bicara tentang nubuatan akhir zaman, ini problemnya cukup panjang ya, karena Daniel cuma ada 12 pasal Bapak Ibu, tapi keberadaan nubuatan akhir zaman itu ada di beberapa pasal yang berbeda. Ada di pasal 2, ada di pasal 7, ada di pasal 8, ada di pasal ke-9, dan ada di pasal ke-12. Nanti kelima pasal dalam kitab Daniel yang bicara soal nubuatan akhir zaman ini coba kita bedah satu persatu, ya. Kita coba dalami satu persatu. Makanya Bapak Ibu yang ikuti kelas membership ini atau menjadi join di membership channel YouTube The Warriors ini, pelayanan digital ministry kami, pasti akan luar biasa gitu ya. Sebab hal-hal seperti ini Bapak Ibu nggak akan dapatkan diajarkan secara runtut gitu ya. Saya nggak tahu ya, ada nggak pendeta lain yang mengajarkan seperti ini. Paling tidak kalau saya bercermin pada saya dan orang-orang terdekat saya, pendeta-pendeta akhir zaman yang saya kenal, ya belum ada yang membagikan secara runut gitu ya, pasal-pasal, ayat-ayat yang bicara soal akhir zaman dalam kitab Daniel, dan Bapak Ibu mendapatkannya.
Jadi kalau Bapak Ibu ada kenalan orang yang suka akhir zaman, coba kenalkan channel YouTube ini, minta mereka join jadi membership, toh nggak mahal kan, Bapak Ibu tentu tahu, hanya 20 ribuan per bulan gitu ya. Nggak sampai, bahkan 20 ribu, 19 ribu sekian. Dan juga apa namanya, kalau mau belajar lebih dalam lagi, bisa ikut membership yang sekolah Alkitab. Itu nggak sampai 50 ribu, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan materi-materi soal akhir zaman, terutama ketika kita masuk seri Kitab Daniel ini. Dan Bapak Ibu yang baru join, Bapak Ibu silahkan lihat ya video-video sebelumnya. Saya sudah membahas panjang lebar soal rapture, soal dua saksi Allah, dan Bapak Ibu bisa temukan semua itu. Ya, selama Bapak Ibu menjadi membership, maka semua materi-materi pengajaran tentang kitab, topik-topik akhir zaman ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan mudah gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas pasal pertama yang ada di kitab Daniel yang bicara soal akhir zaman ya, yakni di Daniel pasal 2. Kita akan baca ayat 31 sampai 36 ya bersama saya ya. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini adalah mimpi Nebukadnezar yang disampaikan oleh Daniel. Kalau Bapak Ibu lupa ceritanya, Nebukadnezar Raja Babel ini kan bermimpi. Kemudian dia memanggil semua orang pintarnya untuk ditanya. Kalian kan orang pintar, coba deh terka atau jelaskan apa mimpiku dan apa artinya. Tentu semua orang pintar di daerah Babel bingung, sebab biasanya mereka ditanya tentang arti mimpi. Jadi mimpinya disampaikan, mereka dapatkan pemahaman ini mimpi seseorang, kemudian mereka mulai menafsirkan mimpi itu. Tapi dalam konteks Nebukadnezar ini, Nebukadnezar tidak mengucapkan mimpinya, tidak menjabarkan mimpinya, tidak menjelaskan mimpinya, tidak menggambarkan mimpinya. Orang pintar itu disuruh menebak dan suruh menafsirkan. Tentu mereka kebingungan karena menafsirkan mimpi itu satu sisi, tapi berusaha menerka-nerka mimpi raja itu apa, itu sisi lain yang berbahaya. Sebab raja tentu ingat mimpinya, dan kalau orang-orang pandai itu salah menjelaskan mimpi raja, raja pasti langsung akan tahu bahwa ini penipuan. Nah, kalau soal menafsirkan mimpi ya setiap orang bisa menafsirkan masing-masing. Itu mungkin juga pengalaman Nebukadnezar, bahwa dia sudah tahu banyak orang pandai di sekitarnya itu ya ngada-ngada aja, ngadi-ngadi aja menafsirkan mimpi-mimpi, karena beberapa mimpi yang ditafsirkan mereka ya tidak sesuai ya. Karena tadi ya, menafsirkan itu kan ya tergantung seseorang. Makanya dalam konteks mengajar Alkitab, saya selalu berkata, setiap orang bisa menafsirkan Alkitab masing-masing. Ya, menafsirkan, apalagi yang mendengarkan tafsirannya adalah orang-orang yang tidak peduli gitu, atau orang yang, ya maafkan saya, bodoh, hanya menerima saja mentah-mentah tanpa mau memakai dengan nalar logika, apakah tafsirannya itu masuk akal apa tidak. Ya, kalau ketemu sama orang-orang seperti itu, maka penafsir-penafsir palsu ini ya gampang menjadi orang yang dianggap hebat gitu. Nah, Nebukadnezar tentu bukan raja sembarangan, bukan orang biasa. Dia punya pengalaman dan dia akhirnya tahu bahwa ini mimpi yang dahsyat dan aku nggak mau ada orang yang menafsirkan semena-mena. Maka
sebelum mereka menafsirkan mimpiku, mereka harus tahu kalau mereka pintar apa mimpiku itu. Maka tentu semua orang pandai di wilayah Babel nggak ada yang tahu dan Nebukadnezar mau membunuh mereka. Tapi berita itu kedengaran sama Daniel, dan Daniel bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya dengan memberikan mimpi Nebukadnezar apa dan sekaligus tafsirannya. Sehingga Daniel kemudian meminta akses untuk bertemu dengan raja, dan raja menerima Daniel, dan Daniel menjelaskan apa yang kita baca di ayat-ayat barusan tadi. Jadi bicara soal mimpinya Nebukadnezar, ya, Daniel tidak tahu mimpinya apa, tapi Daniel bertanya sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Sehingga Daniel bisa menjabarkan mimpi yang persis dimimpikan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar tentu mengetahui ada seseorang yang mengetahui mimpinya, padahal mimpinya itu tidak disampaikan kepada siapa-siapa. Ini sudah surprise, sudah luar biasa. Apalagi orang ini bisa menafsirkan mimpi tersebut. Maka nggak heran di akhir kisah ini Daniel mendapatkan hadiah luar biasa. Menjadi orang tangan kanannya Nebukadnezar, karena Nebukadnezar menjadi trust, menjadi percaya karena apa yang dipertontonkan oleh Daniel ini tentu berasal dari Allah yang luar biasa. Ya, baca nanti ayat-ayat terakhir di Daniel pasal 2. Intinya Nebukadnezar bermimpi. Ya, ada sebuah patung yang tinggi besar di mana kepalanya terbuat dari emas, ya, terus dada dan juga lengannya dari perak, bagian perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya, telapak kakinya itu terbuat dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kemudian ada batu yang lepas begitu saja, bukan karena tangan manusia, ya. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, berarti ini dari faktor ilahi, ya. Menimpa bagian kaki yang sebagian terbuat dari besi, sebagian terbuat dari tanah liat. Tentu tanah liat ketika dihantam sama batu, hancur, remuk, dan itu menyebabkan patung itu akhirnya juga jatuh dan menghancurkan semuanya. Baik itu yang terbuat dari besi, dari tembaga, dari perak, dan dari emas. Ya, nggak ada bekasnya ditemukan, ya. Dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, inilah mimpi Nebukadnezar. Ya, seperti saya bilang tadi, Daniel menafsirkan atau Daniel bisa mengetahui mimpi Nebukadnezar aja sudah sesuatu yang wow banget. Sebab nggak mungkin saudara datang ke saya terus bertanya kepada saya, Pak Seno, mimpi saya apa? Terus saya bisa menjelaskan mimpi saudara. Ketika saya sama sekali nggak pernah dapat informasi apa yang saudara mimpikan, karena saudara menyimpannya dalam hati. Saya pasti bilang, saya mana tahu mimpi saudara apa. Tapi kalau kau bercerita, Pak Seno, saya mimpi ini, maka saya, ya, yang punya jam terbang, saya yang punya, ya, pengalaman, ya, terus saya juga mungkin saja dekat dengan Tuhan, tapi sisi lain juga mungkin saja saya bisa mencari keuntungan dari saudara. Saya bisa menafsirkan mimpi saudara itu. Dengan pengalaman, jam terbang, dan buku-buku, literatur yang saya pernah baca, saya bisalah, saya yakin, ya, mimpi apapun yang saudara sampaikan ke saya bisa coba menafsirkannya. Tapi menafsirkan satu sisi, benar apa tidak tafsirannya, itu sisi yang lain, saudara. Nangkep ya? Kecuali saya dapatnya dari Tuhan. Nah, ini Daniel luar biasa bisa mengetahui mimpi Nebukadnezar, di mana nggak ada orang lain selain Nebukadnezar yang tahu mimpi Nebukadnezar itu apa. Kenapa Daniel bisa tahu? Karena Daniel diberitahu oleh Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, inilah mimpi Daniel. Saya coba pecah, ya, saya coba bedah, ya. Daniel 2 ayat 36-38. Itulah mimpi Tuanku, ayat yang kita baca tadi. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi dari patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpi, yang juga dilihat Daniel karena Daniel mendapatkan mimpi Nebukadnezar dari Tuhan, Daniel menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan, tentunya ini juga dari Tuhan, bahwa kepala dari patung itu yang terbuat dari emas, Daniel mengatakan dengan jelas,
tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi bagian patung kepala ya, yang terbuat dari emas itu adalah Nebukadnezar, Babel di zaman Nebukadnezar. Jadi Daniel ingin mengatakan bahwa kalau kita melihat tadi ya, semua patung terbuat dari apa? Emas tentu yang paling mahal. Jelas emas lebih mahal daripada perak, lebih mahal daripada tembaga, lebih mahal dari besi, apalagi lebih mahal daripada tanah liat. Dari beberapa hal yang ingin dijelaskan oleh Daniel ketika mau menafsirkan mimpi Nebukadnezar, Daniel mengatakan, Tuhan lewat Daniel mengatakan bahwa di masa-masa itu Nebukadnezar lah yang paling mulia. Kenapa? Karena terbuat dari emas dan posisinya di kepala. Orang boleh ngomong apa, tapi inilah mimpi Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi zaman Babel, zaman Nebukadnezar ini zaman yang paling luar biasa. Meskipun banyak nanti ketika kita belajar sejarah, kita bisa mendebat soal itu. Ya. Tapi dalam konteks penglihatan ini, konteks mimpi ini, konteks Daniel pasal 2 ini bicara mengenai zaman Babel, zaman Nebukadnezar, zaman yang paling mulia. Kenapa? Dalam konteks mimpi Nebukadnezar, bagian kepala, bagian paling atas dan terbuat dari emas yang paling mahal daripada bahan-bahan yang lainnya, itu kata Tuhan lewat Daniel adalah zaman Babel di zaman Nebukadnezar. Yang berikutnya, ya, kalau kita baca Daniel pasal 2 ayat 39, tapi sesudah tuanku, sesudah Nebukadnezar, sesudah kerajaan Babel, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Jadi nanti kerajaan Babel dan Nebukadnezarnya akan berganti, akan hancur gitu ya. Dan muncul kerajaan baru tapi nggak kurang besar dari kerajaan tuanku. Nggak kurang besar tuh berarti ya nggak sebesar kerajaan Babel. Ya. Mungkin sama atau mungkin bahkan lebih kecil pengaruhnya dibandingkan kerajaan Babel. Dan kalau kita mempelajari konteks dekatnya dalam kitab Daniel, kita menemukan informasi bahwa setelah kerajaan Babel muncullah kerajaan Media dan Persia. Kerajaan ini tidak lebih besar dari kerajaan Babel karena dalam mimpinya Nebukadnezar yang dilihat oleh Daniel yang mendapatkan mimpi itu dari Tuhan juga, bahwa ini bagian dada dan lengan di atas, di bawah kepala tentunya, dan bukan terbuat dari emas juga, terbuat dari perak. Dan kita tahu selain dada, lengan ini di bawah kepala, perak itu pun juga lebih murah, lebih rendah kualitasnya dan harganya dibandingkan emas. Jadi memang kerajaan setelah Babel ini kerajaan yang tidak lebih besar daripada Babel. Dan kita tahu dalam kitab Daniel ada kerajaan Media dan Persia setelahnya, yakni kerajaan Media yang pertama. Kalau kita membaca dalam Daniel pasal 6, Daniel pasal 9, rajanya disebutkan, yakni Raja Darius, Raja Media. Ya. Kemudian juga di Daniel 10 ada Raja Kores dari Persia. Jadi dalam cerita di kitab Daniel, Daniel itu hidup di 3 kerajaan yang berbeda, yakni kerajaan Babilonia di zaman Nebukadnezar, juga di zaman Raja Belsasar, anaknya Nebukadnezar. Daniel ada di situ. Kemudian kerajaan Babel hancur, muncul kerajaan Persia dengan rajanya Darius. Daniel ada di situ. Dan kemudian ketika kerajaan Media hancur, muncul kerajaan Persia di zaman Raja Kores. Daniel juga ada di situ. Jadi apa yang dilihat Daniel dan ditafsirkannya sesudah tuanku akan muncul sebuah kerajaan lain yang kurang lebih sama, ini adalah kerajaan Media Persia. Ya. Seringkali orang menyambungkannya Media Persia, tapi seringkali orang menyebutkannya hanya Media saja ketika mau fokus pada dinasti Media, dan juga Persia saja ketika orang mau fokus pada kerajaan Persia. Tapi secara sejarah ya, orang lebih mengenalnya sebagai kerajaan Media Persia. Ini mungkin saja ini kerajaan yang merupakan kerajaan yang merger atau kerajaan yang bersekutu, kerajaan yang sama gitu ya.
tapi jelas dari dua suku bangsa yang berbeda mungkin. Ya, seperti kalau kita ngomong kerajaan Jawa ya setelah pasca Majapahit gitu ya, kita bisa ngomong kerajaan Jawa. Tapi kalau kita mau melihatnya nanti dalam konteks berikutnya, kita tahu kerajaan Jawa ini juga pecah ya. Ada kerajaan Jogja dan kerajaan Solo, Surakarta ya. Gitu kan saudara ya. Sehingga sekarang ini di abad modern kita tahu dari peninggalan ya, sejarah masih ada, budayanya masih ada. Ada Sultan Jawa yang berasal dari Jogja dan Sunan Jawa yang berasal dari Surakarta. Sunan dan Sultan itu adalah gelar kerajaan, gelar raja dalam budaya Jawa. Ada dua raja Jawa. Tapi kalau kita lihat sebelumnya ya kerajaan Jawa hanya satu saja. Gitu ya saudara ya. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang bisa kita analogikan dengan apa yang kita bisa pahami dalam konteks kita di Indonesia. Kemudian kalau kita baca Kejadian 2 ayat 39 ya, yang bagian berikutnya. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa di atas seluruh bumi. Jadi bagian kepala yang emas itu Nebukadnezar dan Babel, dada dan lengan yang perak itu Media Persia dengan rajanya Darius dan Kores, itu yang ada di dalam kitab Daniel. Dan sedangkan di bagian perut ya, kalau kita membaca di nubuatan Daniel tadi ya, dan pinggang, itu kerajaan ketiga, itu dari tembaga ya, yang berkuasa atas seluruh bumi. Ini adalah kerajaan Yunani. Karena kalau kita belajar sejarah tentang konteks kerajaan-kerajaan yang ada atau berkuasa di wilayah Alkitab, di Bible Land ya, di tanah Alkitab. Tanah Alkitab itu maksudnya di tanah-tanah atau di letak geografis yang dibicarakan di Alkitab di Perjanjian Lama. Itu ya kerajaan yang setelah Babel hancur, yang paling terkenal berikutnya ya adalah kerajaan Yunani ya. Kerajaan Yunani ini terbuat dari tembaga menurut mimpi yang dilihat oleh Daniel, yakni mimpi Nebukadnezar. Daniel bisa tahu dari mana mimpinya Nebukadnezar karena Daniel mendapatkannya dari Tuhan ya. Inilah kerajaan Yunani dari tembaga yang tentu tidak lebih hebat ya. Kenapa? Karena ya tembaga dibanding perak dan juga emas ya masih di bawah ya. Dan kita tahu juga kalau kita belajar sejarah, kerajaan Yunani tidak terlalu lama berkuasa atas dunia meskipun pengaruhnya luar biasa. Karena berulang-ulang dalam banyak khotbah, dalam banyak materi saya, ketika kerajaan Yunani berkuasa atas dunia saat itu, mereka bukan cuma menaklukkan kerajaan lain, menaklukkan bangsa lain, tapi mereka juga membuat kerajaan dan bangsa lain itu mengikuti budaya Yunani. Itu yang disebut dengan Helenisme. Jadi kebudayaan Yunani diterapkan di kerajaan yang ditaklukkan oleh Yunani. Budaya Yunani dipaksakan untuk dilakukan oleh bangsa-bangsa, oleh manusia-manusia yang tinggal dalam kerajaan yang ditaklukkan oleh Yunani. Sehingga di dalam kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Yunani itu pasti ada kuil dewa-dewi orang Yunani. Cara pakaiannya juga mengikuti pakaian Yunani. Bahasa yang dipakai, bahasa hukum, bahasa pemerintahan, bahasa internasional itu dipaksakan untuk dipakai bahasa Yunani. Ya. Nah, kerajaan Yunani inilah kerajaan ketiga ya, berdasarkan mimpi yang diterjemahkan oleh Daniel, yakni dari mimpinya Nebukadnezar. Yang menarik yang berikutnya Bapak Ibu adalah Daniel 2 ayat 40 ya. Sesudah kerajaan yang pertama Nebukadnezar dengan Babilonianya, kerajaan kedua Media Persia, ketiga Yunani, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan kita tahu setelah Yunani hancur, Alexander Agung mati, kerajaan Yunani pecah
ya, menjadi diadochi atau uh, panglima-panglima perangnya menjadi raja-raja wilayah yang memang dikuasai oleh Yunani saat itu, sehingga ya Raja Yunani yang tadinya dipimpin oleh Alexander Agung, ketika mati Alexander Agung nggak punya ahli waris, maka kerajaan-kerajaan itu ya dikuasai oleh panglima-panglima perang yang memang sudah menguasai wilayah di situ. Ya. Dan itu nggak lama, sebab imperium baru yakni Romawi muncul dengan Caesarnya. Dan Romawi menghancur luluh lantakkan semuanya. Ya. Sehingga sekarang ini orang lebih ingat tentang pemerintahan kerajaan Romawi, imperium Romawi, dibandingkan misalnya, kalau orang awam ya, nggak belajar sejarah ya, orang awam mana ada yang tahu tentang kerajaan Babilonia, orang awam mana ada yang tahu kerajaan Media, orang awam mana ada yang tahu kerajaan Persia, orang awam mana ada yang tahu kerajaan Yunani. Ya. Tapi kalau orang awam pasti tahu cerita tentang Romawi. Nah, pengaruh Romawi juga sampai sekarang ini ya. Misalnya dalam ketentaraan, legiun, batalion, ya, istilah-istilah dalam peperangan, angkatan perang itu kan menggunakan istilah-istilah yang memang sudah dipakai di zaman kekaisaran Romawi saat itu. Artillery, ya, cavalry, dan seterusnya. Ya. Jadi inilah kerajaan keempat, kerajaan Romawi. Seperti besi digambarkan. Meskipun besi tidak semahal emas, tidak semahal perak, dan tidak semahal tembaga, tapi besi itu kuat sekali, ya, keras sekali. Sehingga dikatakan tadi dia bisa meremukkan dan menghancurkan segala sesuatunya. Setelah Romawi berkuasa, seolah-olah Yunani, Media Persia, Babilonia itu hilang aja gitu, nguap aja dari sejarah. Ya. Yang berkembang adalah kerajaan Romawi, dan yang berkuasa cukup lama, berabad-abad, adalah kerajaan Romawi. Berkuasa atas dunia, paling tidak dunia saat itu. Nah, saudara, ya saya rasa sampai kerajaan keempat ini kita tidak punya masalah ya. Kayaknya saudara sepakat ya. Karena di Alkitab memang habis Yunani, ya, itu berkuasa kerajaan Romawi. Dalam sejarah dunia juga demikian. Nah, yang menariknya adalah kekuasaan yang berikutnya, ya. Coba kita baca dalam Daniel 2 ayat 41 sampai 43. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, ini campuran besi dan tanah liat itu adalah bagian dari kaki. Cuma kalau kaki, paha ke atas itu terbuat dari besi murni, tapi kaki, yakni telapak kakinya, ya, itu terbuat sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Jadi ngomongin tentang kekuasaan, kalau ngomongin kerajaan, karena 1, 2, 3, 4 itu kerajaan berikutnya yang berkuasa, kerajaan berikut ini saya kasih tanda koma ya. Ini tafsiran saya. Kerajaan berikutnya yang berkuasa setelah Romawi, karena masih bagian dari Romawi, atau kekuasaan berikutnya yang muncul setelah kekuasaan Imperium Romawi, ya, itu adalah kekuatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerajaan Romawi. Ya. Orang sering bertanya-tanya, siapa ini? Ya, ada yang mengatakan ini adalah kepausan Roma. Karena kalau kita belajar sejarah juga, kerajaan Romawi nanti boleh hancur, ya. Ada kerajaan Prancis, kerajaan Inggris, kemudian yang muncul setelah kerajaan Romawi ini hancur, ketika kekaisaran Romawi hancur, kan muncul negara-negara kerajaan Eropa, Belgia, dan seterusnya. Tapi ketika kekaisaran Roma sudah menjadi agama Kristen, kekuasaan paus di kekuasaan agama di dalam pemerintahan di Eropa pada khususnya itu luar biasa, saudara. Jadi raja-raja, kaisar-kaisar, ratu-ratu yang mau naik tahta itu harus dapat blessing dari gereja. Maka ada yang menafsirkannya bahwa kekuatan
kaki yang terbuat dari besi dan sebagian tanah liat ini adalah kepausan Roma ya. Tapi saya tidak menafsirkannya begitu ya. Kenapa? Karena tadi ya kalimat yang warna kuning, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Ya, kita tahu bahwa kepausan Roma itu cukup saklek soal hal ini ya. Ini saya tidak ngomongin kawin campur paus atau uskup kawin dengan perempuan, bukan itu, tapi kalau ngomongin doktrin Katolik aja atau agama Katolik aja kan sangat kaku begitu ya. Mereka menganggap bahwa mereka lah gereja yang paling benar ya. Mereka hampir-hampir menganggap kita yang bukan Katolik itu ya bukan bagian dari gereja. Gereja liar lah kata mereka ya. Baru ada perubahan-perubahan sikap belum lama ini saja, tapi sebelum-sebelumnya ya namanya Protestan ya, itu dianggap ya sesat gitu, dianggap anatema dalam sejarah gereja. Hampir semua bapak-bapak reformasi gereja tuh dianatema oleh gereja yang ada itu saat itu ya, di gereja Katolik. Anatema artinya dikutuk, dikucilkan, dibuang ya, dari komunitas gereja. Ya itu semua dari Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, ya sebutkan semuanya, saudara. Hampir semuanya itu dianatema oleh gereja Katolik saat itu. Jadi saya tidak menafsirkan bahwa bagian kaki yang merupakan keberlanjutan dari kekaisaran Romawi yang terbuat dari sebagian besi dan tanah liat ini adalah kepausan Roma, keuskupan Roma. Saya tidak menganggap begitu. Lalu apa tafsir saya, saudara? Coba kita lagi baca ayatnya ya. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Jadi menurut saya, karena ini masih bagian dari kaki yang terbuat dari besi, karena telapak kaki itu masih ada sebagian unsur besinya, ya bahasa Alkitab tuh ada kawin campur, ya sehingga sebagian masih besi, sebagian itu adalah tanah liat. Ini adalah kerajaan atau kekuasaan pecahan Romawi. Dan saya menafsirkan pecahan Romawi itu adalah dunia barat. Karena sudah saya jelaskan tadi, sempat saya singgung, dulunya itu hanya kerajaan Imperium Romawi. Setelah Yunani hancur, Romawi lah yang berkuasa, bukan saja atas Eropa, tapi atas dunia saat itu. Afrika, Asia, itu Romawi yang berkuasa, saudara. Tentu kalau Amerika kejauhan ya, atau Australia kejauhan. Tapi kekuasaan Imperium Roma itu berkuasa atas Eropa, baik Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, juga sampai ke Asia, dan sampai ke Afrika. Ya, Mesir itu, Cleopatra itu kan di Afrika, saudara. Itu juga menjadi bagian dari kekuasaan dari Romawi. Ethiopia, Sudan, itu merupakan bagian dari Imperium Romawi. Kalau Asia, bahkan sampai ke Irak, Iran, ya, Arab Saudi juga, ya, India sebagian itu dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi. Saya nggak tahu, saya belum mendalami sejarahnya. Apakah pernah terjadi peperangan misalnya antara Romawi dengan kerajaan Cina kuno atau kerajaan-kerajaan Asia, India lainnya gitu ya. Tapi yang saya tahu memang berkuasa Romawi ini hampir mencapai Asia, ya, dan juga Afrika tentunya. Karena memang dunia saat itu yang disorot oleh Alkitab ya wilayah Timur Tengah, Asia dan Afrika. Eropa juga disinggung. Amerika, Australia tidak disinggung. Asia bagian yang timur tidak disinggung. Apalagi Asia Tenggara, Indonesia nggak disinggung, saudara. Jadi kerajaan Romawi ini kerajaan yang merupakan sebagian besi, berarti ada unsur Romawinya, tapi sudah kawin campur dengan tanah liat. Ini adalah kerajaan atau kekuasaan setelah Romawi hancur. Dan Romawi hancur seperti saya bilang tadi, di Eropa paling tidak yang berkuasa, yang sampai sekarang itu pengaruhnya masih besar adalah kerajaan Inggris dan kerajaan Prancis saat itu sebelum Prancis menjadi
republik ya. Dulu kan kerajaan Prancis itu menguasai hampir seluruh dunia Afrika. Bapak Ibu, sekarang ini ada misalnya Commonwealth atau persekutuan persemakmuran ya, bangsa-bangsa. Itu adalah bagian dari dulu negara-negara yang dijajah oleh Inggris. Itu meliputi Afrika, meliputi Asia. Di Asia kita tahu itu Singapura masuk ke sana, Malaysia masuk ke sana karena mereka semua dulunya dikuasai oleh Inggris. Juga Perancis. Perancis kalau kita belajar sejarah di abad pertengahan itu kerajaan Perancis dan kerajaan Inggris saling beradu kekuasaan, saling kalah mengalahkan, saling memperebutkan kekuasaan di wilayah Eropa. Dan kerajaan Perancis itu juga berkuasa atas sebagian besar Asia dan juga Afrika. Makanya nggak heran banyak orang-orang Afrika yang berbahasa Perancis. Atau banyak warga negara Perancis yang berkulit hitam. Karena ya mereka dulu adalah bagian dari kekuasaan Perancis. Ya, mereka ketika pergi ke Paris ya itu seperti ke negara mereka sendiri. Makanya kalau kita lihat misalnya kesebelasan Perancis yang pernah beberapa kali memenangkan Piala Eropa dan juga Piala Dunia, ya itu sebagian besar bukan orang Eropa, tapi sebagian besar adalah orang yang berasal dari Afrika dan Asia, di mana negara-negara itu saat itu merupakan wilayah kekuasaan Perancis. Ya, ya dan akhirnya ya, semua ya di abad-abad modern ya Jerman itu bagian dari Romawi saat itu. Belgia itu bagian dari Romawi saat itu. Itu kan kerajaan-kerajaan juga kan. Uni Soviet atau Rusia itu bagian dari Kekaisaran Romawi saat itu. Hampir semua wilayah Eropa itu bagian Romawi dan hari ini itulah dunia barat. Ya, merupakan bagian dari kerajaan Romawi dulu karena sebagian terbuat dari besi tapi sebagian lagi dari tanah liat karena tadi sudah bercampur ya dengan perkawinan campur tadi. Sehingga negara Eropa itu kalau andai kata mereka bersatu, mereka sangat kuat. Amerika pasti kalah. Ya. Ya tapi tadi mereka nggak mungkin bisa bercampur karena bersatu karena mereka terbuat dari kata Alkitab, bahasa Alkitab ya, besi dan tanah liat. Nggak bisa bercampur. Sebenarnya kuat tapi nggak bisa bercampur. Dan kita tahu sekarang ini kalau dari belajar sejarah juga, bahwa Amerika Serikat itu pun merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Eropa sebenarnya. Australia juga. Karena Australia dulu adalah wilayah Inggris di mana karena menjadi bagian dari negara persemakmuran di mana orang-orang Inggris dulu ya mau melarikan diri, mau dikucilkan, dibuang di Australia misalnya. Kemudian juga Amerika itu bagian dari eksodus orang-orang Eropa. Kita tahu yang menemukan benua Amerika ya siapa tuh? Kok tiba-tiba lupa Napoleon ya. Napoleon itu Prancis, terus juga kerajaan Spanyol ya, Portugis ya. Ya, itu kan yang membuat akhirnya benua Amerika ditemukan dan kemudian eksodus orang-orang Eropa. Ya, sebutlah orang Prancis, orang Inggris, kemudian juga Kanada kan persemakmuran juga. Itu kan bagian juga dari kerajaan Inggris. Terus juga Spanyol, Portugis, Jerman. Ya, itu kan semuanya orang-orang yang berasal dari Eropa yang dulunya dikuasai oleh Romawi. Tapi tadi, meskipun Eropa sama Amerika itu sebenarnya kekuatan yang luar biasa besar, bisa menguasai dunia, Afrika, Asia, pasti kalah sama Amerika dan Eropa jika bersatu. Tapi mereka, kata Alkitab, tidak akan bisa bersatu. Karena terbuat dari besi dan tanah liat. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi ya saya mau Eropa bersatu, ya dulu kan ada mau Eropa menjadi Eropa bersatu ya. Ya kita tahu kemarin akhirnya agak sulit karena Inggris keluar dari Eropa bersatu ya. Jus mata uang pound sterling masih berlaku, sedangkan mata uang Eropa ya, masih juga berjuang ya. Saya sudah berkata kalau ini nubuatan Alkitab benar ya dan amin ya nggak mungkin Eropa itu bisa bersatu secara utuh begitu dan juga Amerika juga bagian yang tak terpisahkan sebab nubuatannya sudah sangat jelas. Ya,
Dulu ada yang menafsirkan bahwa antikristus itu adalah bagian dari eh, Eropa yang bersatu. Ya, itu kita lihat ya, apakah benar nanti di kitab Daniel pasal-pasal yang lainnya itu bicara itu. Tapi kalau kita bicara Daniel pasal 2, itu tidak memungkinkan karena tadi ya, bagian dari kaki terbuat dari besi dan juga tanah liat tidak mungkin bisa bersatu. Jadi ini yang menarik, saudara. Dan berikutnya kalau kita baca dalam Daniel pasal 2 ayat 44. Tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk tepat seperti yang Tuanku lihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja, kepada Nebukadnezar, kata Daniel, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi kata Daniel, berdasarkan tafsirnya terhadap mimpi Nebukadnezar, itu nanti ada kerajaan Babel, Tuanku. Habis itu ada Media Persia, habis itu ada Yunani, Romawi. Kemudian juga nanti ada kerajaan pecahan Romawi, kerajaan Eropa saat ini, ya. Dunia barat saat ini ya, meliputi Eropa, meliputi Amerika, Kanada ya, mungkin juga Australia, karena ini kan orang-orangnya orang-orang yang berasal di barat yang notabene dulu adalah bagian tak terpisahkan dari Romawi. Ya, tapi mereka nggak bisa bersatu. Tapi kekuasaan dunia hari ini dikuasai oleh mereka kan. Mereka yang disebut dengan negara maju itu. Ya, ada negara maju di luar Eropa dan Amerika dan di luar Kanada dan di luar Australia, seperti misalnya Jepang, ya, Cina gitu ya, India gitu ya, Indonesia mau on the way. Tapi kan ya ini bagian kecil dari yang disebut negara maju yang memang sudah maju hari ini, yakni Eropa dan dunia Barat. Tapi perhatikan nanti ya, ada batu yang bukan dari perbuatan tangan manusia, berarti dari unsur ilahi akan menghancurkan semua itu. Kekuatan dunia Barat hari ini dalam segala aspek nanti akan dihancurkan, sebab. Dan yang muncul adalah apa? Muncul kerajaan yang kekuasaannya tidak akan beralih lagi. Kekuasaannya tidak akan berganti lagi. Kekuasaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Dan ini berasal dari Tuhan. Kerajaan Allah di bumi itu akan muncul. Akhir zaman, kata Daniel pasal 2, akan diakhiri dengan kerajaan Allah di bumi. Keren ya saudara ya. Daniel yang hidup ribuan tahun yang lalu sudah melihat vision ini. Bahkan vision dari Tuhan ini diperlihatkan Tuhan pada penguasa saat itu, yakni Nebukadnezar. Nebukadnezar sudah tahu bahwa masanya nggak lama, muncul kerajaan yang tidak lebih besar. Media Persia, Yunani, Romawi. Nanti Romawi akan berkembang ya, gara-gara percampuran kawin tadi menjadi dunia barat. Sebenarnya mereka itu berasal dari besi yang sama. Mereka itu kuat, tapi mereka tidak akan bisa punya kekuatan seperti dulu Romawi berkuasa, karena sebagian terbuat dari tanah liat. Sehingga akhirnya mereka tampak kuat, tapi mereka tidak akan bisa berkuasa seperti Romawi zaman dulu. Dan ada waktunya, nanti akan dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Sehingga nanti di bumi ini, yang muncul adalah kerajaan Allah di bumi. Yang berkuasa nanti adalah kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya nggak tahu saudara diberkati apa tidak lewat pengajaran yang barusan saya bagi, tapi saya saja diberkati. Daniel 2 bicara hal itu. Bagaimana dengan Daniel 7, Daniel 9, dan seterusnya? Kita akan pelajari di minggu mendatang. Gitu ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami tentang nubuat akhir zaman di kitab Daniel. Terus buat kami antusias, sehingga kami menjadi generasi yang hidup di akhir zaman, yang paham bagaimana nantinya dunia ini berakhir. Berkati kami. Haleluya. Amin. Oke saudara, sampai jumpa di Kamis minggu depan. Kita akan belajar kembali di pasal yang lain di dalam kitab Daniel yang bicara soal akhir zaman. God bless you.